Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khusus kelompok Bukit Altum yang Yesus kasihi, kita diajak untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik edisi hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Kita berefleksi dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut berkarya dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Mewartakan Injil adalah judul dari refleksi kita di kesempatan ini. Biasanya menjelang perpisahan, seseorang akan meninggalkan pesan yang sangat penting kepada orang-orang yang akan berpisah dengannya. Pesan itu menjadi penting karena menjadi semacam nasihat terakhir yang harus dilakukan karena memiliki muatan yang sangat penting. Hal demikian pun berlaku kepada Yesus, di mana sesaat sebelum ia berpisah dengan para muridnya, Yesus meninggalkan sebuah pesan terakhir. Injil hari ini menggambarkan saat terakhir Yesus bersama dengan para muridnya sebelum ia diangkat ke surga. Setelah melakukan beberapa kali penampakan, akhirnya tiba saatnya bagi Yesus untuk berpisah dengan para murid dan ia naik ke surga. Sebelum berpisah, Yesus menampakkan diri untuk terakhir kalinya kepada para murid dan memberi sebuah pesan terakhir yang sekaligus menjadi tugas yang harus dilakukan oleh para murid setelah Yesus berpisah dengan mereka. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perintah Yesus ini memiliki makna yang sangat dalam.
Yesus mengajak para murid untuk melanjutkan karya penyelamatannya di dunia ini. Karya keselamatan tidak berakhir ketika Yesus tidak ada lagi di dunia, melainkan tetap berlanjut dengan adanya para murid. Para murid dipercaya untuk boleh melanjutkan karya tersebut dan diberikan juga kuasa untuk mengusir setan, karunia mengajar, perlindungan dari bahaya, dan kuasa untuk menyembuhkan orang dari sakit. Sahabat yang Yesus kasihi, lewat pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita juga diberi tugas yang satu dan sama untuk mewartakan Injil kepada sesama kita. Tugas perutusan ini tidak hanya menjadi tugas sekelompok orang saja, melainkan tugas kita semua. Karena inti dari pewartaan Injil ialah memberitakan bahwa Allah itu kasih, sehingga lewat keyakinan ini banyak orang dihantar kepada pertobatan dan hidup yang baru yang penuh dengan kasih. Usaha ini bukanlah suatu yang tidak mungkin, melainkan menjadi mungkin lewat setiap usaha dan kesungguhan hati kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih Allah kepada sesama lewat tugas dan pekerjaan setiap kita, setiap hari. Saudara yang Yesus kasihi, hari ini kita diingatkan bahwa tidak cukup hanya membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sekalipun kita membaca kitab suci siang malam dan bahkan menghafal ayat-ayatnya, tetapi jika tidak mewujudkannya dalam tindakan keseharian hidup kita, itu tidaklah berguna sedikit juga bagi Tuhan sendiri. Kita jangan berhenti sampai pada level pengetahuan. Kita harus juga mewujudkannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kita menjadi pelaku sabda Tuhan agar semakin menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih kudus, dan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa wujudkan dalam berbagai tindakan konkret. Di antaranya adalah saling mengasihi yang dimulai dari rumah, dari keluarga sendiri, tetangga, dan kelompok-kelompok kehidupan kita. Bukankah keluarga yang dibangun atas dasar kasih adalah keluarga yang kokoh? Sedikit pengetahuan, namun dipraktikkan itu lebih baik daripada punya banyak tapi disia-siakan. Semoga terjadi demikian dalam keseharian hidup kita.
Amin.